yang terlintas di pikiranku adalah jangan-jangan Tuhan nggak cuma satu. Kalau dari sepengetahuanku, semua agama, semua kepercayaan nggak ada yang mengajarkan yang jelek-jelek. Pasti yang baik-baik kan. Pasti nggak ada yang satu hal ya. Nggak ada yang nggak ada yang ngajarin buat mencuri. Salah ya. Konsep pluralisme itu tidak memungkinkan secara logika dia benar. Jadi pertaruhan iman kita itu tidak bisa kepada sembarangan orang. Tetapi kita, kalau ada orang yang mengajar saya tentang Allah, tentang surga dan neraka, tentang kebenaran, saya akan percaya kepada dia yang bangkit dari antara orang mati, sama seperti yang dilakukan oleh Rasul. Welcome to Ecclesias Podcast. Yuk, kembali lagi kita bertiga kali ini Para pria-pria tampan. Pria-pria tampan. PPT. Oh, perkenalan dulu. Oh iya, tak kenal maka tak saya. Perkenalkan, saya William Chandra sebagai moderator. Ada juga ya rekannya William Jorgi. Kembali lagi. Dan pembicara kita yang spesial karet 2. Tiada lain dan tiada bukan. Perkenalan diri sendiri ya? Iya dong. Saya Evangelis Melaneno dari Sidoarjo. Oke. Dari tadi. Dari tadi. Oke, di podcast kali ini Kak. Oke. Aku tuh sempat lihat sebuah konten dan ada website yang bahas tentang Great Flood atau banjir bandang. Bahasa Jermannya air bah. Oh, air bah bahasa Jermannya. Lah, jadi itu kalau di agama kita kan kita tahu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera dan beserta isinya, hewan berpasangan dan lain sebagainya. Lah, yang merintah itu kan Tuhan Yesus. Betul kan? Lah, di kepercayaan lain yang aku baca di website dan konten itu tuh ada bahas kalau beda kepercayaan itu beda yang nyuruh. Kayak contohnya tentang air bah ini ya. Tentang air bah. Oke. Sama intinya tuh poinnya tuh satu. Sebuah pria diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera karena akan ada banjir bandang besar. Ada beberapa yang seperti itu ya. Rata-rata semua seperti itu. Oke. Merujuknya sama ke air bah dan bahtera. Nah, tapi yang nyuruh beda-beda. Yang satu ada yang nyuruh dari dewa ini, yang satu dari dewa ini, yang satu dari ini. Cuman kalau yang terlintas di pikiranku adalah jangan-jangan Tuhan nggak cuma satu. Terkait itu tadi. Hal itu ya. Kalau misalnya jangan-jangan Tuhan tidak cuma satu gara-gara satu peristiwa dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Ini tak pakai istilah orang ya. Beberapa orang yang berbeda. Kayaknya agak terlalu jauh karena gini. Misalnya ada kecelakaan gitu, terus ternyata atau pembunuhan, terus ternyata tersangka orang ini bilang tersangkanya ini, orang ini bilang tersangkanya ini, orang ini bilang tersangkanya ini, jangan-jangan pembunuhnya lebih dari satu gitu. Sebetulnya kan pembunuhnya satu, tapi pembunuh mana yang sebetulnya benar-benar melakukan hal itu yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Jadi kayak misalnya tadi ada satu kejadian air bah, yang ini mengklaim ini yang melakukan, ini mengklaim ini yang melakukan, dan seterusnya. Berarti tidak bisa kita jadikan itu sebagai satu kesimpulan bahwa oh jangan-jangan yang melakukan itu ada banyak. Gitu. Tidak harus mengambil kesimpulan begitu. Tapi bisa saja ada yang mengklaim, tapi ada pelaku sebenarnya. Yang lain itu cuma asal klaim-klaim tok. Bisa ya, paham ya maksudnya ya. Jangan-jangan ini kita bertiga nih, kita bilang ini punya aku. Ya kan harusnya ada satu orang yang betul-betul punya yang asli. Kalau betul-betul cuma satu orang yang punya yang asli, berarti dua-duanya pasti berbohong. Nah, kayak gitu sebetulnya. Jadi kalau Allah itu atau Tuhan ya, kita pakai istilah Tuhan di sini ya. Nanti mungkin ada sesi lain kita bedakan antara Tuhan dengan Allah. Kalau Tuhan itu ada banyak, tidak harus dibuktikan dengan cara seperti itu, bahwa ada satu kejadian yang diklaim oleh banyak agama atau banyak kepercayaan.
Sebetulnya begitu sih. Oh, itu. Nah, yang di pikiranku itu Nah, ada lagi Kak. Selain Tuhan itu cuma satu. Atau jangan-jangan mereka ini kayak punya persatuan gitu loh. paguyuban. Paguyuban. Ya nggak sih? Atau jangan-jangan sebenarnya Iya, ini iya, mungkin bisa aja Tuhan nih yang paling berkuasa. Mhm. Cuman Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, yang paling berkuasa Yang dia- paling itu, namun dia kayak nyuruh ini. Berarti kayak kalau misalnya di Indonesia itu Tuhan Yesus presiden, Betul. terus punya banyak menteri, Betul. gitu, Heeh. dewa-dewa. Gitu. Nah, betul. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kan itu kalau dilihat dari yang zaman sekarang nih ya, banyak sekali kan kepercayaan kayak gitu soalnya. Sebetulnya kalau kita masuk ke sudut pandang Kristen dulu ya, sebelum nanti kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Kalau dari sudut pandang Kristen sebetulnya itu tidak memungkinkan, karena memang di dalam kekristenan Allah itu atau Tuhan itu cuma satu. Kalau kita percaya dia ada satu esensi dengan tiga pribadi, Tritunggal itu ya. Jadi Allah itu hanya satu dan selain itu tidak ada. Ya, dia sendiri berkata di Yesaya pasal 44 kalau tidak salah ya, bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Selain daripada aku tidak ada yang lain. Itu satu klaim yang eksklusif yang betul-betul berarti selain dia tidak ada. Nah, adapun segala macam malaikat-malaikat itu levelnya jauh. Malaikat itu levelnya seperti kita manusia. Dia itu ciptaan. Seberapapun tinggi malaikat. Jadi ndak selevel setara sesuatu yang ilahi begitu, ndak. Semi ilahi atau agak ilahi atau ilahi tingkat kesekian itu ndak. Ini dari sudut pandang Kristen. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, beberapa kepercayaan memang dia mengakui bahwa ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, gitu. Jadi kalau kekristenan itu mengakui hanya ada satu, tapi di beberapa kepercayaan yang lain ya seperti itu, ada banyak. Terus ada lagi sih Kak. Ini udah mulai agak Mengerucut, nih ya. mengarah. Kan Sambil ngopi loh. oh boleh diminum ini. Santai, Boleh santai. diminum ini. Kita sekarang ada sponsornya. Dari kopi CBA. Oke. Kan tentu nggak cuman agama kita yang mengklaim bahwa itu ajaran yang benar. Bahwa kekristen agama kita adalah agama yang benar. Oke. Yang lain-lain kan juga ngeklaim. Nah, jangan-jangan Kak, karena misionari agama kita yang begitu kuat dibandingkan dengan yang lain, jangan-jangan sebenarnya bukan agama kita yang benar, tapi agama yang misionari yang kurang kuat hingga akhirnya punah itu yang benar. Gimana Kak kalau sampai kayak gitu, terus kita berarti agaknya salah dong? Memang ada kemungkinan begitu ya. Jadi bisa jadi kebenaran yang sejati itu menjadi minoritas oleh karena orang-orang yang umum lebih mempercayai terhadap sesuatu yang palsu. Bisa saja. Anggaplah begini, semua orang di dunia ini mempercayai bahwa bumi ini datar. Ya, ini terlepas dari kontroversi bumi bulat bumi datar. Iya. Anggaplah Misal. kita sekarang percaya bahwa bumi itu bulat dan anggaplah faktanya bumi itu bulat. Ya, Oke. anggaplah begitu ya. Tapi semua orang di dunia ini percaya bumi itu datar. Ya. Tapi kepercayaan orang-orang itu tidak membuat bumi itu jadi datar. Ya kan? Oh iya. Walaupun cuma satu orang nih tiba-tiba bumi itu bulat gitu. Nah, tetapi satu orang itu dia tetap punya porsi nilai tawar yang sama dibandingkan semuanya. Jadi kebenaran itu tidak ditentukan dari populisme atau Suara mayoritas. Ya, suara mayoritas. Tidak begitu. Dan itu memang sempat terjadi di dalam sejarah, ada yang seperti itu. Ya, yang Galileo. Galileo dan kawan-kawannya terjadi. Dan kalau misalnya kita tarik ke agama ya, misalnya nih kekristenan itu sekarang yang berkuasa, lalu ada yang
berkuasa dalam artian paling banyak pengikutnya ya. Lalu ada agama-agama lain yang kecil bahkan hampir punah atau mungkin sudah punah. Memang itu bisa saja terjadi bahwa kekristenan yang salah dan itu yang benar. Bisa saja begitu karena kita udah bahas tadi ya. Populisme tidak membuat Sesuatu idenya jadi jadi benar. benar gitu. Iya, iya. Kalau memang dari awalnya salah ya. Kalau memang dari awal salah, nggak peduli seberapa Iya. banyak yang Iya. percaya ya tetap salah. tapi memang kalau memang karena pemberitaan Kristen itu lebih gencar, kita berkhotbah lebih banyak, media-media kita lebih banyak, bisa jadi yang kita anggap ya, yang harusnya jadi kebenaran yang sejati itu jadi terkubur gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau mau ditanyakan apa buktinya Kristen yang benar gitu. Nah, kalau aku tanya William sama Georgie, kira-kira jawabannya piye? Waduh, jadi kita yang ditanya balik. Nah, tuh. iya, Waduh. Kena kartu reverse. Reverse card. Apa buktinya iman kita yang benar? Apa ya? Apa tuh? Aku bingung. Bingung ini Kak. Karena kalau dari sepengetahuanku semua agama, semua kepercayaan nggak ada yang mengajarkan yang jelek-jelek, pasti yang baik-baik kan. Pasti nggak ada Jadi yang satu hal ya. nggak ada yang Oke. nggak ada yang ngajarin buat mencuri, nggak ada yang ngajarin buat membunuh, nggak ada. Oh, tapi iya. kita Berarti semuanya benar. nah itu bingung juga. Jadi kita nggak tahu. Gak tahu juga. Tapi kalau dari aku Kak, mungkin yang kalau bisa dianggap kita itu benar, kita punya kitab. Alkitab. Kita punya Alkitab dan sudah terbukti secara sejarah. Oke. Jadi kalau menurutku bisa dibilang sih cukup benar ya, karena sudah terbukti. Itu sih. Oh iya bisa. Heeh. Kemarin kan sempat aku sama Theo ada muncul di episode yang lalu. Nah itu juga kata Bapak pembicara yang waktu itu, Bapak Pendeta Dr. Pak Sudarmanto. Sudarmanto. Nah itu katanya, itu juga aku ingat ini, di Alkitab itu nggak ada yang benar-benar baru. Maksudnya yang kejadian-kejadian yang sekarang itu nggak ada yang benar-benar baru. Semua itu pengulangan dari yang sudah pernah ditulis di Alkitab. Berarti itu yang kemudian jadi benar. Jadi menandakan bahwa Kekristenan itu Kristen benar. kita yang paling benar. Itu bukti yang cukup kuat. Menurutku ya. Oke. Mungkin ini masih bias ya. Masih bias karena Georgie kan orang Kristen. Iya dong. Iya, Oh, iya. iya dong. Waduh kok jadi bertanya ya? Kok jadi Jawab. ragu ya? Jadi gini, misalnya ya, kita lihat dari agama-agama yang besar yang ada. Anggaplah Islam dengan Buddha. Ya, Islam dengan Buddha itu punya ada kesamaan tertentu ya. Misalnya dalam kebaikan-kebaikan relatif. Ya, mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan. Saya tambahkan kata relatif ya. Itu mungkin bisa jadi satu pembahasan lain. Tetapi untuk inti daripada doktrin masing-masing kepercayaan, misalnya Islam dengan Buddha tadi itu jauh berbeda. Islam itu percaya bahwa ada satu Tuhan yang pribadi, yang personal. Tetapi Buddha tidak. Buddha tidak percaya bahwa Tuhan itu satu pribadi. Begitu. Islam itu percaya akan ada penghakiman setelah kematian gitu, atau setelah akhir zaman. Tetapi Buddha tidak. Buddha percaya yaitu surga neraka ya tadi Islam ya. Kalau Buddha itu percaya dan mereka berharap kepada satu keilahian yang akhirnya kita semua jadi hilang, musnah begitu. Jadi inti dari Buddha itu kurang lebih ya, ini bisa dikoreksi mungkin teman-teman yang Buddha nanti ya, adalah mereka tidak mempercayai yang Islam percayai, tapi mereka punya ajaran mereka sendiri. Nah ini kan kedua hal ini bertentangan, bukan cuma berbeda tapi bertentangan. Jadi tidak memungkinkan bahwa sesuatu yang bertentangan itu menjadi benar dua-duanya. Oh iya. Gitu. Ya. Jadi bisa jadi salah satu yang benar, atau lagi-lagi yang kemarin itu ya, bisa jadi dua-duanya salah. Oh, Gitu. Jadi yang benar malah yang lain. Bisa Bukan. jadi yang lain Hmm. yang lain, atau salah satu yang benar. Kalau Buddha benar, pasti Islam salah.
Sebaliknya, kalau Islam dan kawan-kawan salah, termasuk Kristen. Kalau Islam benar, Buddha dan Kristen dan kawan-kawan pasti salah. Kecuali ada orang-orang yang mengatakan semua agama benar gitu ya, pluralisme gitu ya. Itu juga adalah satu kekeliruan karena tidak memungkinkan itu tadi. Gitu. Yang ini dengan yang ini jelas keduanya berbeda bahkan bertentangan. Gitu. Berarti konsep itu salah ya? Konsep pluralisme itu tidak memungkinkan secara logika dia benar. Gitu. Bagaimana Islam dan Buddha yang punya core doktrin yang berbeda bahkan bertolak belakang itu bisa benar dua-duanya. Jadi secara logika itu pasti gugur pluralisme agama itu. Gitu. Nah, balik lagi. Sudah percaya bahwa kekristenan yang benar ya? Nah, jadi gimana kita tahunya? Iya itu. Sebetulnya gini ya, kalau sejauh ini saya yakin bahwa apa yang saya percayai benar, yang mana adalah Kristen. Itu sebetulnya dari kita bisa yakin terhadap pemberitaan itu dari siapa yang memberitakan. Siapa tokoh utama di dalam kekristenan? Yesus ya. Yesus. Tuhan Ya. Yesus, ya. Yesus ini dia cukup bisa diandalkan di dalam dia menyampaikan informasi kepada kita. Gitu. Yang pertama dari nubuatan tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, bahkan tentang kebangkitannya. Itu kriteria-kriteria yang membuat dia ini sangat bisa diandalkan di dalam dia menyampaikan satu informasi tentang kita terkait kebenaran. Maksudnya gini, ini contoh ya William ya. Misalnya aku menawarkan, William, kamu mau nggak jual semua yang kamu punya, beli apa ya, lotre gitu misalnya. Ini minggu depan ini pasti keluar dan ini kamu pasti menang 1 triliun. Wih, minggu depan CP. Max Win. Iya, Max Win. Mau nggak? Kamelan nih yang ngomongnya. Konteksnya ini Mau nggak langsung tiba-tiba Kamelan datang gitu. tiba-tiba datang, terus tiba-tiba kamu jual segala macam rumah, mobil, motor demi uang 1 triliun yang Iming-imingi dapat menurutku kalau kamu beli ini kamu dapat 1 triliun ya, jackpot. Enggak sih. Enggak ya? Enggak dong. Kayaknya nggak masuk akal ya. Enggak masuk akal, Nah, iya. Kasusnya coba naikin sedikit. Misalnya kita sudah kenal lama, Oke. ya, dan kamu kenal saya ini orang yang baik sekali, jujur dan betul-betul tulus gitu. Bisa nyanyi dong. Cool. Oke. Bukan tulus itu. Oh, bukan ya. Tadinya kok nggak connect. Kamu kenal aku sebagai pribadi yang baik, yang hidupnya itu bagus, baik dan macam-macam kayak gitu. Terus aku datang dan kita sudah kenal lama, gitu. Dan tidak pernah sekalipun aku nipu. William, ini ada lotre. Aku yakin ini nomornya yang keluar sekian. Kamu jual semua yang kamu punya, kemudian masukin, beli. Kira-kira bakal dilakuin nggak? Melontarkan pertanyaan dulu sih Kak. Karena boleh. sudah akrab, sudah itu ya, ah. pokoknya sudah sering main dan lain sebagainya. Dapat data itu dari mana? Kalau Dapat pasti data keluar. itu anggaplah Itu aku misalnya pasti- ya, aku bilang yang pertama mimpi, yang kedua aku cross check dengan orang dalam yang punya ini dan segala macam gitu. Oke. Pokoknya harus ini. Udah kenal lama, terus kalau ngomongnya dari mimpi sih kayaknya enggak ya Kak ya. Tapi kalau Kamelan sampai ngomongnya aku punya kenal orang dalam, terus Kamelan nunjukin data, ini loh kasih sampai pokoknya bukti lah, Sampai- foto, terus kayak mungkin Excelnya segala macam, Oke. probabilitas, mungkin aku akan percaya, mungkin aku akan melakukan. Dan tapi nggak semua, Berarti masih masih ragu, ya? masih ragu, Masih ragu ya? masih ragu. Oke. Mungkin gini, ditambahin pertanyaan. Kalau misalnya tak jual semua, terus minggu depan Nggak ada. nggak dapat, Nah, aku dapat apa? misalnya aku bilang, nah ini tak ganti, percaya nggak?
Percaya enggak? Tetap enggak sih. Tetap Tetap enggak. Enggak, Tetap ya. enggak. Itu enggak ya. Langsung Enggak, pulang, enggak. misalnya bayangin kamu pulang Enggak terus bilang, 100%. bilang sama mama, "Ma, kita jual rumah." Nggak mungkin. Tapi beda ya. Beda sama yang tadi. Misalnya nih orang random, Heeh. William, Jorgi, jual rumah kalian, jual mobil kalian. Pasti langsung enggak. Beda sama yang barusan. Heeh. Ini Oh. masih tapi enggak. Walaupun endingnya sama-sama enggak. Oh iya. Ya, iya. Tapi ada- tingkat kepercayaan kita meningkat sedikit, walaupun sedikit. ada pertimbangannya dulu lah, enggak Ada langsung pertimbangannya. enggak langsung oh enggak udah siapa baru Ah. datang tiba-tiba ngomong gitu. Sekarang kita naikin lagi sedikit. Anggaplah aku ini kerja di tempat itu dan aku ini sudah berkali-kali ikut, walaupun mungkin bukan orang yang betul-betul dalam ya. Aku sudah berkali-kali menangkan lotre itu, dan dari 10 kali aku menang lotre baru 1 kali aku kalah. Dengan tadi ya, aku orang yang bisa dipercaya, Heeh. Udah kenal deket. udah kenal deket. Sekarang aku jago main lotre dan segala macam itu. Nggak tahu cara mainnya gimana, pokoknya kayak gitulah. Kok jadi kayak yang itu ya? Ini Apa lu? sekarang Pinter, pasti pinter. sekarang pasti nambah ya. Nambah. Nambah jelas. lagi. Jelas. Tapi kayaknya nggak sampai deh. Tapi tetap enggak kayaknya tetap jatuhnya. enggak kayaknya. Tetap ada keraguannya. Mm-mm. Soalnya Dan- ada 1 dari 10 itu tadi. Dan keputusan akhirnya jual rumah enggak? Tetap enggak. Enggak. Tapi ya? enggak, iya. Terlalu beresiko. Banget kan? Masalahnya ini bukan kalau jual HP gitu masih oke ya. Iya. Ini jual Iya. semua terus besok jadi gembel gitu. Ah, Sekarang, ini terakhir. Ya. Waktu kita lagi ngomong bersama-sama gini. Ini tadi ya, aku orangnya jago segala macem, yang terus orang dalam lagi. Habis itu aku ini baik di hadapan kalian, betul-betul tidak pernah kalian melihat aku ini berbuat dosa sama sekali. Ya kan nggak tahu di dalamnya seperti apa ya, nggak tahu pas lagi di luar. Tapi yang kalian lihat seperti itu. Lalu aku bilang gini, Jor, Will, minggu depan aku bakal mati. Tetapi di hari yang ketiga aku bangkit. Jadi jual rumah kalian, terus beli lotre ini. Gitu. terus Jual rumah dan segala macam, jual aja. Percayalah, beli lotre. Gitu. Terus ternyata hari H aku mati. Kira-kira jual enggak? Kita fast forward. Mas, ini Ya, ini bener-bener mati. enggak sorry maksudnya kejadiannya tuh beli lotrenya pas mati baru kita beli, apa kita harus beli sebelum hari yang Nah, mati? nanti. Oh, Terus fast forward, ini sudah mati nih. mati beneran. Oke, Mati beneran ya. Ya pasti kalian mungkin mikirnya apa sih ini orang nggak jelas. Mungkin mati dibunuh sama debt collector atau apa gitu. Misalnya ya. Kalau udah kayak gitu berarti nggak jelas dong. Ini berarti ya mungkin baik tapi dibunuh digebukin debt collector berarti ada sesuatu dong. Iya kan? Iya. Oke. Ternyata dan kalian betul-betul lihat udah mati nih. Udah babak belur lah, udah hancur-hancuran. Terus kalian ikut pemakaman. Oh iya. Itu main musik kan. Iya. Terus William yang syuting-syuting. Dan sudah dikubur. Oke? Oke. Terus tiba-tiba di hari ketiga aku datang lagi. Guys, apa kabar? Kabur sih Kak aku. Kabur ya, bisa kabur. Lari aku Kak. Tapi misalnya aku buktikan bahwa aku betul-betul bangkit. Nah, ini beli loterinya kapan nih? Bisa setelah itu. Oh. Oh. Hmm. Oh, berarti- Yesus itu posisinya itu seumur hidupnya dia ngajar banyak hal, Iya. ya. Bisa kita terima, bisa enggak terima. Iya. Dia ngajar ini bukan cuma soal moral. Oh, kamu nggak boleh ini, kamu lakukan ini dengan orang tuamu, kamu begini dengan anak-anak kamu begini dan seterusnya. Dia ngajar hal moral, iya. Tapi dia juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya ilahi, hal-hal yang metafisika. Tentang keberadaan Allah itu seperti apa,
bahwa Allah itu adalah Bapaknya, bahwa Dia adalah anak yang diutus ke tengah-tengah dunia dan segala macam. Opsinya cuma dua. Dia ini bisa kita percaya selama dia hidup, atau bisa kita tidak percaya. Ya. Dan itu terjadi di Perjanjian Baru. Ada sebagian orang yang memilih untuk percaya, ada sebagian orang yang mayoritas tidak percaya. Gitu. Ternyata mereka kan percaya bahwa Yesus ini akan menyelamatkan ya. Ternyata satu kali dia mati. Jedar dia mati. Dan matinya itu mati terkutuk, mati disalib. Disalib ya. Apa yang kira-kira terjadi pada orang-orang yang tadinya sudah memasrahkan dirinya kepada Yesus, dia ini mati terkutuk? Kabur dong. Iya, kecewa dong. Kecewa. Gitu. Kabur, udah. Tapi kemudian hari ketiga dia bangkit. Dan semua orang di satu kota itu ngelihat dia mati babak belur. Matinya itu bukan dikubur tapi digantung gitu. Di kayu salib. Digantung sampai akhirnya ditusuk tombak ya. Ya. Terus dikubur, wes mati, putus nafas. Gitu. Pada saat dia mati, semua ajaran-ajaran dia itu bisa gugur. Berarti ini orang nggak jelas, gitu, ya. Oh dia ini apa ya, lunatik lah, orang gila lah. Dia kemarin ngajar tentang sorga, tentang Bapaknya, tentang Allah, tentang kebenaran dan segala macam, itu omong kosong semua, gitu. Tapi kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Sesuai perkataannya ya. Sesuai perkataannya. Dan dia bangkit. Apa sebab kita ndak naruh kepercayaan dengan utuh kepada orang yang kayak gini? Dan bukan cuma kita yang menaruh kepercayaan terhadap orang ini. Kita lihat ya, murid-murid Yesus waktu dia masih hidup mereka ikut. Oke, mungkin imannya masih 50-50 nih. Bener atau enggak ya orang ini? Oke, ikut aja lah, ikut dulu lah. Dia baik kok. Ya. Tapi pada saat dia mati, ini kocar-kacir. Murid-murid ini kocar-kacir. Ya. Berarti orang ini omong kosong. Orang ini penipu lah. Atau mungkin nggak sampai penipu ya. Mereka nganggapnya mungkin mereka kecewa berat. Kehilangan sosok pemimpin. Kehilangan sosok pemimpin dengan cara yang begitu memalukan. Dan berarti pengajaran mereka yang selama ini mereka walaupun masih setengah hati itu keliru. Tapi kemudian kita lihat ada yang balik jadi nelayan, ada yang kabur, ada yang segala macam, bahkan mereka berkumpul di satu tempat, mereka kunci pintu rapat-rapat. Terus, karena takut diburu takut diburu. Sudah mereka kunci rapat-rapat, muncul orang yang meninggal ini kemarin. Datang betul-betul datang gitu, betul-betul kemarin baru meninggal gitu, terus datang jeder gitu. Apa sebab murid-murid ini masih tidak percaya? Dan kalau misalnya mereka sudah percaya, buktinya itu murid-murid ini sampai habis-habisan sampai mereka mati gitu, untuk memberitakan bahwa Yesus ini betul-betul adalah Tuhan, bahwa Yesus ini betul-betul adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi pertaruhan iman kita itu tidak bisa kepada sembarangan orang. Tetapi kita, kalau ada orang yang mengajar saya tentang Allah, tentang surga dan neraka, tentang kebenaran, saya akan percaya kepada dia yang bangkit dari antara orang mati, sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul. Lihat, dari 12 rasul ya, hampir semuanya itu mati mengenaskan karena mereka membela Injil, karena mereka memberitakan apa yang sudah Kristus ajarkan. Karena mereka tahu betul bahwa orang ini hidup gitu. Yang kemarin baru meninggal dan dia ngajar dalam tanda kutip omong kosongnya itu tentang surga, tentang Allah, tentang hal-hal yang mungkin tidak bisa dipercaya gitu. Tapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, berarti ini nilai orang ini itu betul-betul tinggi, nilai dia layak dipercaya. Sama seperti tadi ya.
yang ilustrasi tadi ya, beli lotre. Iya. Oh, Iya, iya. Nah. Jadi sampai sejauh ini kenapa menurut saya kekristenan itu adalah satu-satunya yang benar? Karena tokoh utama dalam kekristenan itu dia punya nilai jual yang paling tinggi di antara yang lain. Yang lain mungkin bisa mengklaim dia pernah jalan-jalan ke bulan, dia pernah pergi ke Mars gitu, dia pernah apa, tapi buktinya enggak ada. Dia pernah jadi raksasa misalnya, atau dia pernah segala macam. Banyak agama kan mitologi termasuk kekristenan juga kita bisa melihat itu sebagai mitos ya. Ya, Kalau tidak ada bukti. Tapi ini betul-betul dari rasul-rasul, dari orang-orang yang pernah bertemu Yesus, itu betul-betul mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan itu yang membuat Yesus ini paling layak dipercaya. Dan kalau Yesus yang paling layak dipercaya, dia mengatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia katakan itu. Berarti kalau Yesus sudah mengatakan itu dan dia betul-betul layak dipercaya, yang lain harus gugur. Iya. Gitu ya. Jadi tidak memungkinkan Kristen ini benar bersama-sama dengan yang lain. Jadi kalau Kristen benar, maka yang lain pasti salah. Dan kita sudah bisa membuktikan bahwa Kristen ini benar karena Yesus layak dipercaya. Begitu. Intinya apa yang saya sampaikan sama teman-teman ini seperti itu. Sebetulnya masih banyak hal ya yang bisa kita lihat. Jadi inti kekristenan kenapa salib itu betul-betul jadi lambang bahwa memang Yesus itu handal itu untuk kita bisa menggali informasi dari dia. Gitu. Makanya di gereja ada salib, di depan mimbar ada salib, supaya mengingatkan kita bahwa orang yang memberitakan ini betul-betul orang yang layak dipercaya. Dan kalau besok misalnya Yesus datang ke tengah-tengah kalian nih. Jangan enggak. Kenapa? Belum siap. Kan yang kedua kan udah ini. Oke. Dalam mimpi atau apa gitu. Oh, okay. Dan kalian bisa konfirmasi itu benar. Oke. Atau minimal kalian hidup di masa lalu lah. Oh iya, Rasul-rasul itu ya. masa rasul tuh. Oke. Dia bilang, Will, kamu pergi ke Zimbabwe, kamu beritakan nanti ada 2 orang yang percaya, tapi habis itu kamu mati. Tapi setelah itu, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berangkat toh? Berangkat. Gitu. Karena orang ini layak dipercaya dan itu yang terjadi dengan murid-murid, mereka berangkat. Gitu. Walaupun akhirnya mereka mati semua. Mati, tapi mereka tahu janji Tuhan, janji bisa benar bisa salah. Tapi siapa yang menjanjikan ini loh? Ini dia sudah bangkit gitu. Berarti janji-janjinya ini pasti terpenuhi, pasti terjadi. Karena dia sudah pernah memenuhi kata-katanya sendiri yang bahkan mungkin bagi kita manusia itu mustahil. Mustahil. Iya. Gitu. Jadi itu yang membuat saya betul-betul yakin sejauh ini bahwa agama Kristen dengan segala perbedaan-perbedaannya ya, denominasi dan aliran-aliran yang ada, tapi ketika berbicara tentang Kristus, saya yakin Kristus ini satu-satunya yang benar. Gitu. Oke. Iya. Gimana, Jor? Sampai speechless. Oke. Mungkin masih ini atau kita tambah kopi lagi ada? Jangan kan nanti jadi episode 2 dong. Iya. Ya mungkin kalau ada pembahasan tentang hal ini bagus, nanti yang tadi tak bilang ya, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang hal ini dan sangat-sangat memperteguh iman kita. Ya, mungkin itu bisa di podcast selanjutnya. Iya, betul sekali. Paling enggak kita sudah dapat jawaban lah. Kenapa Kristen yang paling benar. Ya, betul sekali. Dan itu common sense. Masuk akal sekali. Karena ya itu tadi, rasul-rasul yang
saat Yesus mati kocar kacir, kok tiba-tiba setelah Yesus bangkit jadi kayak mendapat kekuatan baru dan akhirnya malah berani mati demi Injil. Demi penginjilan itu tadi. Iya, iya. Oke. Ya, keren sih. Cukup. Mungkin cukup ya. Iya, sepertinya kita butuh waktu untuk memproses data-data baru dan membuang data-data yang nggak valid, menyesatkan nggak valid. itu. Oke. Jadi dari Kak Melan ada closing statement untuk kita dan teman-teman penonton podcast. Ya, untuk aku situ aja ya. Boleh. Kekristenan itu kita percaya, beriman, dan kita yakin kita selamat karena iman. Tetapi iman Kristen itu bukan iman yang melayang-layang di atas angin gitu ya, yang tidak punya jangkar, tetapi betul-betul mendarat kepada satu fakta-fakta yang konkret sehingga mencengkram tanah gitu. Jadi bukan iman bener dak ya. Sejauh ini saya yakin kekristenan itu didasarkan oleh sesuatu yang betul-betul menjangkar di hal yang konkret, dan saya percaya bahwa Kristus sudah bangkit sehingga itu yang membuat dia layak dipercaya. Mantap. Oke, jadi Mungkin cukup sekian perbincangan kita kali ini. untuk teman-teman yang lain mungkin kalau ingin ada pertanyaan, Ya, mungkin ada pertanyaan lanjutan, ada yang enggak, kalau menurutku nggak gini deh, kalau menurutku nggak gitu deh. Ya, mungkin bisa diskusi. dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan nyalakan apa? Lonceng Notifikasi. supaya nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Tenang, pasti nggak kalah seru untuk kali ini kok. Yoi. Oke, cukup sekian. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Closingnya gimana? Bye bye Yuders. Oke. Oke, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Bye bye Yuders.